sudah langsung dari pembicara yaitu Bapak Adi Suratna, SPD selaku Pembina OSIS periode 2024 sampai 2025. Untuk berdirinya OSIS, saya rasa saya kurang tahu juga ya, karena sekolah ini pertama berdiri itu 2004. Ya, 2004, berarti OSIS juga otomatis ada ya. Ketika sekolahnya ada dan OSIS itu harusnya sudah ada. Jadi diperkirakan sekitar tahun 2004. Dan sekarang sudah 2024, berarti sudah 20 tahun ya. Ini generasi OSIS yang ke-20 ya sekarang itu. Nah, untuk momen apa ya kan? Momen penting sejarah yang menjadi titik awal bagi perkembangan perkembangannya. Untuk perkembangan sebetulnya dari awal juga kayaknya berkembang, tapi saya tidak mengikuti dari awal kan dari 2004. Saya kesini ini mulai dari 2017. Setelah mengajar di sini 2017 dan menjadi pembina OSIS baru 2 tahun kebelakang. Dulunya sama siapa? Kalau dulunya sama Ardan, Bu Leni, Bu Sulastri, banyak. Tapi saya di sini baru 2 tahun menjadi pembina. Dan untuk perkembangan yang saya lihat selama 2 tahun ini tampaknya banyak hal-hal positif yang terjadi secara perkembangan itu. Baik dalam segi organisasinya, manajemen organisasinya, terus iptek yang digunakan dalam organisasi itu mengalami perkembangan yang besar dan mungkin akan terus berkembang sampai sejak saat ini juga kan program-program itu terus diperbarui, jangan monoton itu saja itu ya harus mengikuti dan mengikuti aspirasi dari seluruh peserta didik yang ada. Lanjut, siapa saja tokoh atau pendiri yang berperan penting dalam sejarah OSIS dari satu Sindang Kasih dan bagaimana mereka menginspirasi kegiatan politik tersebut? Oke, untuk di Sindang Kasih sendiri para tokoh yang terlibat di dalam OSIS itu sangat banyak. Saya jawabnya pada zaman saya saja, karena pada zaman dulu saya kurang tahu. Kalau zaman saya itu mulai dari peralihan dari Ardan ke saya, tentunya banyak orang-orang yang terlibat, tokoh-tokoh yang terlibat yang mendukung jalannya program. Di antaranya ada Pak Kepsek yang dahulu, ada Pak Edi, ada Pak BK kemarin terakhir, dan sekarang ada Pak Aib Kucuk. Untuk orang-orang yang terlibat lainnya itu di kesiswaan, saya terlibat sekali dan mempunyai peran penting dalam kemajuan organisasi. Di antaranya ada yang dulu ada Bu Leni Susana, ada Bu Leni, sekarang ada Pak Adi Asya, ada Pak Adi, ada Bu Lesti. Dan utamanya seluruh guru insya Allah di Sindang Kasih ini support terhadap kegiatan. Kalaupun misalkan ada yang program yang dirasa kurang cocok nih, mereka selalu ngasih saran masukan untuk program yang lebih bagus nih. Seterusnya, apa saja bentuk penerapan iptek yang telah digunakan oleh OSIS di SMA Negeri 1 Sindang Kasih? Oke, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang teknologi, yang sudah diterapkan itu mulai dari zamannya Pak Ardan, ada Pilketpos Online, kita menggunakan aplikasi atau software. Kenapa dulu menggunakan aplikasi? Ya karena pada saat itu mulanya adalah karena terjadinya COVID-19. Jadi Pilketpos tidak mungkin dilaksanakan secara langsung, karena kita solusinya adalah online. Tetapi dengan hal tersebut pun, insya Allah mekanisme Pilketpos terlaksana dengan luber jujur, tetap jujur, adil dan semuanya insya Allah transparan gitu ya. Untuk teknologi lainnya juga kita gunakan di media sosial. Zaman sekarang kan media sosial ini gampang terlihat, sementara kita program-program OSIS kalau ingin terlihat oleh orang lain sebenarnya harus di-upload di media sosial. Misalkan ada kegiatan porat, ada kegiatan Islamic Night dan sebagainya, itu kita upload di media sosial, di Instagram, di TikTok itu dan sebagainya ya. Orang lain juga tahu. Di mana saja kegiatan politik yang didukung iptek diselenggarakan di lingkungan Negeri 1 Sindang Kasih? Oke, untuk politik berarti sangkut pautnya dengan Pilketpos. Jelas tadi Pilketpos ini saat ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk penyederhanaan biar gampang intinya. Pilketpos menggunakan teknologi jadi gampang. Itu mungkin politik-politik yang ini. Juga saya termasuk ada yang namanya program, kalau saya dulu program propaganda media sosial. Kenapa propaganda media sosial? Saya ingin tiap event, tiap program kerja itu di-upload di media sosial ya agar kita gaulnya terlihat, kita dikenal oleh masyarakat luas, dikenal oleh sekolah lain kayak gitu. Makanya itu kan seni berpolitik yang cukup wow gitu kan, karena memang kalau kita ingin promosikan sekolah kita ya jangan harus media sosial kayak gitu. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penerapan iptek dan kegiatan politiknya dan apa manfaat serta tujuan yang dimaksudkan? Oke, yang terlibat tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah, dari mulai kepala sekolah, kesiswaan, pembina sampai pengurus OSISnya terlibat dalam penggunaan teknologi sendiri. Terus ternyata manfaatnya dan tujuannya ya untuk mempermudah kegiatan yang dirasa ribet. Kalau sekarang kan Pilketpos secara luring kita harus menyiapkan lembar suara gitu. Harus berapa ribu sekitar 1.000 orang di sini, tapi harus ada 1.000 lembar suara dicoblos, tentunya penghitungannya lama. Nah, tujuannya kita untuk mempermudah mekanisme kerjanya, makanya dibuatkanlah Pilketpos online. Jadi orang-orang tinggal milih buat ini secara online dan hasilnya nanti langsung ada ya kayak gitu. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Nen Alia Ramadhani yang akan memberitakan dengan judul inovasi iptek dalam kegiatan politik OSIS di SMA Negeri 1 Sindang Kasih. Nah,
SMA Negeri 1 Sindang Kasih yang pertama kali berdiri pada tahun 2004, secara otomatis turut mendirikan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS sebagai wadah aspirasi dan partisipasi pelajar. Sekolah ini pertama berdiri tahun 2004, berarti OSIS juga otomatis ada. Dan saat ini pada tahun 2024, OSIS telah berusia 20 tahun. Meskipun beliau tidak mengikuti perkembangan OSIS sejak awal, Bapak Ajis menyatakan bahwa sejak ia mulai mengajar pada tahun 2013 dan menjadikan pembina OSIS 2 tahun terakhir, terlihat banyak perkembangan positif dalam struktur organisasi, manajemen, serta pemanfaatan iptek dalam kegiatan politik. Dalam melihat sejarah OSIS, Bapak Ajis menyebutkan bahwa berbagai tokoh telah berperan penting dalam perjalanan organisasi di Sindang Kasih. Para pendiri dan tokoh yang terlibat sangat banyak, mulai dari Bapak Ardan yang mendampingi Bapak Ajis pada awalnya, hingga Bapak Edi dan Bapak Beben, serta sekarang Pak Aib Cucu sebagai kepala sekolah baru. Tidak hanya itu, guru-guru seperti Bu Leni, Pak Haji Asep Yohana, dan Bu Hesti turut memberikan dukungan dengan memberikan masukan untuk pengembangan program OSIS. Mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam mendukung kegiatan politik OSIS, Bapak Ajis menjelaskan bahwa sejak masa pandemi COVID-19, OSIS mulai menggandakan pemilihan ketua OSIS atau pilketos secara online. Pada zaman Pak Ardan, kami sudah menerapkan pilketos online menggunakan aplikasi. Saat itu pelaksanaan secara langsung tidak memungkinkan. Kini OSIS memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, mengupload berbagai kegiatan mulai dari Quran hingga peringatan Isra Mi'raj terang beliau. Kegiatan politik yang didukung iptek tidak hanya dilaksanakan secara daring, melainkan juga diintegrasikan dalam kegiatan fisik. Misalnya baru-baru ini, OSIS menggandakan pilketos di podium depan kelas 11 MIPA 1 dengan menggunakan Google Form sebagai alat voting. Penggunaan teknologi ini menyederhanakan proses sehingga tak perlu lagi mencetak ribuan lembar suara, yang tentunya akan memakan waktu dan biaya, pungkas Bapak Ajis. Tak kalah penting, penerapan iptek dalam kegiatan politik OSIS melibatkan berbagai stakeholder di lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, kesiswaan, pembina, hingga pengurus OSIS. Seluruh elemen di sekolah terlibat untuk mempermudah kegiatan yang sebelumnya dianggap ribet. Misalnya, dengan pilketos online, siswa tinggal memilih secara daring dan hasilnya langsung terlihat. Tak perlu repot mencetak lembar suara, ungkap Bapak Ajis. Melalui mekanisme yang terintegrasi, OSIS juga menerapkan strategi penggunaan media sosial dalam pemilihan dan pengenalan calon, mulai dari pengenalan calon yang diupload di media sosial hingga proses voting penggunaan Google Form. Semua dilakukan secara online. Strategi ini bukan hanya efisien, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan politik di OSIS juga selalu update dan sesuai dengan aspirasi siswa. Dengan berbagai inovasi dan pemanfaatan iptek, OSIS SMA Negeri 1 Sindang Kasih terus menunjukkan kemajuan dalam kegiatan politik yang tidak hanya mendukung aspirasi siswa, partisipasi, tetapi juga menjadi contoh bagi organisasi dan lainnya dalam era digital ini. Demikian berita kali ini, saya Neng Alia Ramadhani, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian dari kami, bila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.